Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?' Maka ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan
untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, bacaan Injil berbicara soal penghakiman terakhir yang akan dilakukan anak manusia, dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ukurannya bukan melakukan banyak hal atau tidak melakukan banyak hal dalam kewajiban agama, namun pertimbangannya atau ukurannya satu hal saja, yaitu pelayanan kasih yang diwujudkan secara berulang dalam daftar 6 tindakan belas kasihan. Sebagaimana tadi, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, aku haus, kamu memberi aku minum, aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, aku sakit, kamu melawat aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Apa yang kita lakukan terhadap salah seorang saudara kita yang kecil, yang tidak berdaya, ya, kita lakukan ya kepada Tuhan sendiri, atau diperhitungkan oleh anak manusia, diperlakukan bagi dirinya. Demikian juga sebaliknya, apa yang tidak kita lakukan ya pada saudara kita yang kecil atau yang menderita, diperhitungkan ya oleh anak manusia, tidak diperlakukan bagi dirinya. Saudara-saudari yang kasih, Tuhan Yesus menyamakan dirinya ya dengan orang-orang yang kecil, yang tidak beruntung. Mereka menjadi tanda ya kehadirannya yang paling nyata di muka bumi ini. Dalam diri orang-orang yang tidak beruntung, di situ Tuhan hadir. Dan tentu tidak akan mudah ya kita melihat atau menangkap hal ini. Maka dibutuhkan ya batin yang wening ya, dibutuhkan ya kepekaan batin hati kita, sehingga kita dalam diri saudara kita yang tidak beruntung, kita bisa menangkap di situ Tuhan hadir, Tuhan menyamakan dirinya. Saudara-saudari yang kasih ya, masa Prapaskah sebagai kesempatan yang baik bagi kita ya untuk mengasah kepekaan ya, batin kita ya, budi kita, hati kita, sehingga kita mempunyai batin dan budi yang hening ya, bening, sehingga kita bisa menangkap ya kehadiran Tuhan secara nyata dalam diri sesama kita yang tidak beruntung.